Tuh dua. Pemirsa, nah berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, kesehatan itu sangat penting ya, jadi wajib nonton episode ini sampai selesai karena untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Yuk pantengin terus Hidup Sehat bersama Dr. Ekles di episode kali ini. Makanan yang sudah busuk sudah pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan harus segera disingkirkan. Tapi bagaimana jadinya jika makanan busuk justru malah dipertahankan, bahkan dikonsumsi? Rasanya memang agak sulit dibayangkan, tapi pada kenyataannya mengkonsumsi makanan yang dengan sengaja dibusukkan memang nyata adanya. Penasaran? Nah, berikut ini adalah deretan makanan yang memang sengaja dibusukkan sebelum dikonsumsi. Yang pertama dan paling populer adalah keju. Keju merupakan olahan fermentasi dari susu yang telah melalui proses koagulasi atau pengentalan dengan bantuan bakteri Rennet. Meskipun keju termasuk makanan yang sengaja dibusukkan, namun rasanya tetap nikmat dan kandungan nutrisi justru meningkat. Kandungan protein dalam 100 gram keju bisa mencapai 24,9 gram. Selain itu, keju juga mengandung kalsium, fosfor, mineral, dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Berikutnya adalah kimchi. Makanan tradisional yang berasal dari Korea ini juga melewati proses pembusukan. Makanan tradisional ini berbahan dasar sawi putih dan lobak yang direndam dengan tambahan garam, cuka, bubuk cabai, jahe, kecap ikan, dan bumbu lainnya selama beberapa hari hingga membusuk. Nah, meskipun dibuat menggunakan proses pembusukan, kimchi mengandung vitamin A dan vitamin C yang baik bagi tubuh. Selain itu, kimchi juga terkenal sebagai makanan yang rendah kalori, sehingga cocok dikonsumsi oleh mereka yang sedang menjalani diet. Berikutnya ada tapai. Tapai adalah makanan khas Indonesia yang digemari oleh hampir semua orang. Makanan ini umumnya berbahan dasar singkong dan dihasilkan melalui proses fermentasi yang menggunakan bantuan bakteri sebagai raginya. Selain singkong, tapai juga dibuat dari beras ketan, sehingga kerap disebut dengan tapai ketan. Nah, kalau soal kandungannya, tapai tidak kalah sekalipun dibandingkan dengan keju, karena kandungan karbohidrat, kalsium, fosfor, dan vitamin B-nya cukup mumpuni. Apalagi harga tapai cukup murah, sehingga semua orang bisa menikmatinya. Setelah tapai ada juga tempe. Tempe merupakan makanan berbahan dasar biji kedelai yang telah difermentasi dengan ragi. Selain rasanya yang lezat, harganya juga murah. Selain dua faktor tersebut, tempe juga memiliki berbagai kandungan gizi yang mumpuni. Salah satunya adalah protein. Kandungan protein pada tempe justru lebih banyak daripada 100 gram daging. Dalam setiap 100 gram tempe, terkandung protein sebesar 20,7 gram. Sedangkan protein dalam 100 gram daging hanya berjumlah 18,8 gram. Nutrisi tempe yang tak kalah tingginya adalah kalsium. Bahkan kalsium dalam 4 potong tempe dianggap setara dengan 1 gelas susu sapi.